Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Narmas Safa, kembali lagi bersama kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini tanah air. Politikus Golkar dukung Jokowi menjabat presiden seumur hidup. Kok bisa? Jokowi perlu menjabat presiden seumur hidup. Pelaksanaan Pilpres menghabiskan uang negara. Karena itu, mari kita perpanjang masa jabatan Jokowi untuk seumur hidup jadi presiden, kata politikus Golkar Andi Sinulinga di akun Twitternya pada Kamis 31 Maret. Kata Andi, pelaksanaan Pilpres menghabiskan uang negara dan tak perlu buang-buang uang bikin pemilu. Ia juga menyindir selama Jokowi berkuasa, kebutuhan pokok murah. Pak Jokowi sukses membuat kebutuhan pokok rakyat dengan harga-harga yang ringan. Di bawah kepemimpinan Jokowi, menurut Andi, rakyat Indonesia sejahtera, Indonesia hebat, dan Indonesia maju bersama Jokowi. Begitu jelas Andi. Loh, kalau memang dinilai dan disepakati itu yang terbaik, ya jangan hanya 3 periode atau 5 periode, ya seumur hidup. Kalau memang sudah yakin dan sepakat bahwa itu baik, ya, Anda harus cerdas bahwa orang yang kualitasnya seperti Pak Jokowi mana mungkin bisa dijerumuskan. Orang yang kepribadiannya matang seperti Pak Jokowi kan tidak mungkin dijilat-jilat. Jadi itu kan apa namanya, respon orang yang bijak aja. Lagi-lagi Cak Nun singgung Jokowi. Jangan cuma 3 periode saja, tapi sekalian seumur hidup. MH Ainun Najib alias Cak Nun menyarankan kepada masyarakat Indonesia, seandainya memang yakin dan percaya terhadap kinerja Presiden Jokowi, sebaiknya jangan hanya diperpanjang 3 periode, melainkan seumur hidup. Dilansir dari sebuah video yang berjudul Presiden Seumur Hidup, di mana tayang di saluran resmi Cak Nun, dia mengatakan perpanjangan masa jabatan sejatinya hanya masalah kesepakatan. Itulah mengapa jika ada sejumlah pihak yang meminta Jokowi untuk lanjut di periode ketiga, sah-sah saja. Namun kata Cak Nun, seandainya keyakinan tersebut sudah teramat kuat, maka tak ada salahnya mendaulat Jokowi sebagai pemimpin seumur hidup. Kalau memang dinilai dan disepakati itu yang terbaik, jangan cuma 3 periode atau 5 periode saja. Sekalianlah seumur hidup, gitulah, ujar Cak Nun dikutip pada hari Kamis 25 Maret 2021. Cak Nun juga menyadari bahwa menjabat 3 periode sama saja melanggar hukum. Namun katanya undang-undang bukan kitab suci dan konstitusi bukan syariat yang turun dari Tuhan. Sehingga jika diperlukan, aturan tersebut juga bisa saja diubah ataupun diamandemen kapan saja. Undang-Undang 45 kan bukan Quran ciptaan Tuhan. Konstitusi juga bukan hadis atau syariat Islam dari Allah. Itu bikinan manusia. Jadi manusia berhak kapan saja mengubah, menambah, mengurangi, menggeser, mencabut, atau bikin yang baru. Boleh-boleh saja. Manusia lebih berkuasa dibandingkan Tuhan di Indonesia. Begitu kata Cak Nun. Jokowi tolak 3 periode. Cak Nun pun akhirnya juga berikan respon. Kendati banyak pihak mendorong Jokowi menjabat 3 periode, namun yang bersangkutan tegas menolaknya. Bahkan mantan wali kota Solo itu menduga hanya kelompok penjilat yang berharap dia menerima tawaran tersebut. Terkait hal itu, Cak Nun menilai Jokowi sebenarnya tidak menuding siapapun. Pernyataan tersebut hanya sekedar kalimat bijak yang disampaikan secara defensif supaya situasinya menjadi tenang. Orang yang kepribadiannya matang seperti Jokowi itu mana mungkin dijilat-jilat. Itu hanya respon yang bijak saja. Menariknya, Cak Nun kembali menegaskan, seandainya Jokowi dirasa pantas memimpin bangsa, maka menisbahkannya sebagai presiden seumur hidup secara kemanusiaan menjadi wajib. Itu normal-normal saja. Jika masyarakat Indonesia menilai dan menyepakati bahwa presiden seumur hidup itu tepat dinisbahkan pada Pak Jokowi, sifatnya ya wajib secara kemanusiaan. Tapi tidak penting apakah saya setuju atau tidak setuju Jokowi 3 periode, 5 periode, atau seumur hidup. Yang penting itu rakyat Indonesia. Saya bukan yang signifikan di situ. Begitu katanya. Wacana Jokowi 3 periode, mungkinkah? Jokowi sendiri marah begitu mendengar wacana 3 periode kepemimpinannya. Jokowi menilai wacana itu mencoreng mukanya, tapi jika melihat solidnya koalisi pemerintah secara nasional, mungkinkah hal itu terjadi?
Setidaknya memang ada beberapa hal yang akan menghalangi wacana itu, walaupun sejatinya wacana itu memang tidak pernah serius untuk direalisasikan. Pertama, tantangan dari aktivis serta pengamat. Di Indonesia cukup banyak lembaga swadaya masyarakat, aktivis, serta tokoh di luar pemerintahan yang aktif terlibat mengawasi jalannya pemerintahan. Mengingat negara ini adalah negara demokrasi, pengawasan terhadap pemerintah tumbuh subur dalam bentuk lembaga ataupun perorangan. Maka wacana 3 periode ini akan mendapat tantangan dari kelompok ini. Hal ini karena Indonesia punya trauma pada rezim Orde Baru. Maka Indonesia sangat anti dengan wacana kepemimpinan presiden yang temponya tidak terbatas. Sudah pasti kelompok-kelompok ini akan menolak. Dan tentu Jokowi bukanlah presiden yang akan menghalalkan segala cara. Kedua, Nahdlatul Ulama dan Majelis Ulama Indonesia adalah 2 lembaga keagamaan terbesar Indonesia. Bisakah lembaga ini setuju jika Jokowi 3 periode? Tentu tidak mudah untuk menjawabnya. Loh, kalau memang dinilai dan disepakati itu yang terbaik, ya jangan hanya 3 periode atau 5 periode, ya seumur hidup. Kalau memang sudah yakin dan sepakat bahwa itu baik gitu. Kalau mau seperti Swiss itu negara hanya sekabupaten kita ya, itu punya 5 presiden yang digilir setiap tahun, dan itu ide yang juga tidak buruk. Tiap dari 5 presiden itu kan bersaing untuk menjadi yang terbaik di antara 5 itu, jadi setiap tahun ganti. Kalau kita mungkin bisa lebih dari 5. Pak Jokowi kan orang yang paling kredibel untuk menentukan siapa temannya 5 orang atau 10 orang. Ya, Anda harus cerdas bahwa orang yang kualitasnya seperti Pak Jokowi mana mungkin bisa diseluskan. Orang yang kepribadiannya matang seperti Pak Jokowi kan tidak mungkin dijilat-jilat. Jadi itu kan apa namanya, respon orang yang bijak aja. Ya itu kan Jokowi kan orang yang selalu waspada dan selalu rendah hati. Jadi dia menjawab seperti itu karena kewaspadaannya tidak hanya waspada sebagai dirinya, tapi juga sebagai diri bangsa Indonesia gitu ya. Dan jangan lupa itu kan bentuk pengayoman, artinya dia secara implisit menjamin bahwa tidak mungkin saya dijilat-jilat, tidak mungkin saya dijerumuskan. Jadi rakyat jadi tenang, itu kan bentuk pengayoman. Nah, yang tanya siapa ini? Indonesia tidak pernah nanya sama saya. Kalau Indonesia yang nanya saya bisa jawab, tapi kalau yang Anda, kamu, anak-anakku yang nanya lah, emang jawaban saya akan berakibat apa? Kan juga tidak didengarkan oleh siapapun saja. Jadi tidak penting saya setuju apa tidak setuju terhadap Jokowi 5 periode, 3 periode seumur hidup, itu tidak penting. Kan yang penting Jokowi dan rakyat Indonesia. Saya kan bukan bagian yang signifikan di situ.